Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Setelah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk kali ini, yaitu tafsir Al-Qur'an surat Ar-Rahman, mulai dari ayat yang ke-14 insyaallah sampai dengan ayat yang ke-25-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Khalaqal insan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia min shalsal, dari tanah liat yang kering, kal fakhar, seperti tembikar. Kita tahu ya, ini ada bentuk celengan untuk mainan anak-anak ya, yang terbikin dari tanah liat yang dibakar, mirip dengan bahan baku genting ya, yang kalau kita memukulnya maka di sana ada keluar bunyi ya, karena ada rongga, dan itulah yang disebut dengan sol-sol, tanah yang kering yang ada rongganya, yang apabila dipukul maka akan menghasilkan bunyi. Makanya Allah katakan kal fakhar, itu seperti tembikar. Dan itu bahan baku asal muasal manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, yang Allah cipta langsung tanpa ibu tanpa bapak dari tanah liat yang disebut dengan sol-sol. Adapun kita keturunannya, maka tercipta dari sperma atau air mani, yang sebetulnya itu pun pada muasalnya berasal dari saripati tanah. Sama juga dengan apa yang Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqal jan, dan Allah telah menciptakan bangsa jin adalah min marijin, dari lidah nyalanya api, atau kita sebut dengan lidah api, minar, dari api yang menyala. Nah, nyalanya api itu atau lidah api kita sebut itu adalah disebut dengan marij. Dan itulah bangsa jin Allah ciptakan. Adapun tentu bangsa malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Sebagaimana Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khuliqat al-malaikah, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakannya para malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jan, sedangkan diciptakannya bangsa jin min marijin min nar, dari lidahnya api atau jilatan atau nyala api tersebut. Wa khuliqa Adam alaihissalam,
Sedangkan Adam dicipta alaihissalam mimma usifalakum, dari apa yang disifatkan untuk kalian, yaitu dari tanah. Begitulah Nabi kita SAW menjelaskan tentang bahan baku penciptaan dari bangsa malaikat, bangsa jin, dan bangsa manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita para hamba, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala, maka terhadap kenikmatan-kenikmatan yang mana, rabbikuma, yang dari Tuhan kalian berdua, wahai bangsa jin dan bangsa manusia, tukadziban, kalian berdua mendustakannya. Artinya penciptaan bangsa jin, bangsa manusia, kita semua adalah merupakan kenikmatan dari Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, yang semestinya kita mensyukurinya. Namun ternyata banyak di antara bangsa jin dan bangsa manusia yang telah Allah ciptakan, yang semestinya mereka itu beribadah kepada Allah saja yang esa, malah mereka tidak mau beribadah kepadanya, malah menjadi durhaka, penentang dan musuhnya. Itulah Allah mengingatkan kita agar kita selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Rabbul masyriqain, Allah itu Tuhannya dua tempat terbitnya matahari sebelah timur, di mana matahari itu tiap harinya berpindah posisi. Nah, di musim panas matahari terletak di ujung sebelah, dan di musim dingin matahari terletak di ujung yang lainnya. Dua ujung yang masing-masing tempat terbitnya matahari dari sana, maka itulah Allah Tuhan dua timur, dua terbitnya matahari sebelah timur di waktu dingin dan di waktu panas, dan juga Warabul maghribain, Tuhannya dua tempat terbenamnya matahari, yakni di ujung kanan dan di ujung kirinya. Di samping juga lafaz yang lain seperti dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 40, Allah berfirman, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib. Ya, maka demi Allah, demi Tuhannya al-masyariq dalam bentuk jamak, yaitu tempat-tempat terbitnya matahari yang ada di sebelah timur, wal magharib, dan juga tempat-tempat terbenamnya matahari di sebelah barat. Di sana menggunakan kalimat jamak masyariq karena yakni mengambil iktibar bahwa tiap hari matahari itu bergerak, berpindah posisi, nanti terus sampai berjalan ke ujung lagi yang lain. Nah, tempat terbitnya matahari yang tiap harinya berbeda-beda itu disebut dengan masyariq, dan tempat terbenamnya matahari yang juga tiap harinya berbeda-beda, ya, maka itu disebut dengan magharib. Dan di ayat yang lain di dalam surah Al-Muzammil ayat 9 Allah katakan Rabbul masyriqi wal maghrib dalam bentuk mufrad tunggal. Rabbul masyriq yaitu Tuhannya
waktu tempat terbitnya matahari ini timur, wal maghrib, dan tempat terbenamnya matahari yaitu barat, dalam bentuk mufrad. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya timur dan barat. Ya. Jadi ada beberapa bentuk lafaz, baik menggunakan yakni mufrad tadi atau juga musanna, ya, masyriqaini wa maghribain, atau juga jamak masyariq wal magharib. Itu hakikatnya adalah sama, namun tentu dari tinjauan yang berbeda-beda. Ada kalanya tinjauan dari dua musim panas dan dingin, di mana letak matahari dari ujung kiri ke ujung kanan sebelah timur, begitu juga nanti ujung kiri dan ujung kanan di sebelah barat. Adapun kemudian bentuknya jamak, maka itu ditinjau dari sisi setiap harinya itu bergeser letak terbitnya matahari dan juga terbenamnya. Dan seperti itulah yang mufrad adalah berarti yakni timur dan barat, yakni menggunakan kalimat yang mufrad. Jadi semuanya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka terhadap kenikmatan Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian dustakan? Ayat ini selalu diulang-ulang oleh Allah di surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali pengulangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua, wahai bangsa jin dan bangsa manusia, yang dustakan. Jadi ayat ini terus diulang-ulang karena memang Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan kita bangsa jin dan bangsa manusia agar mensyukuri kenikmatannya yang begitu banyak dan beraneka macam. Marajal bahraini yaltaqiyan. Marajal bahrain, Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan, memperjalankan dua lautan, yang mana dua lautan ini yaltaqiyan, keduanya berjumpa atau bertemu. Satu lautan airnya asin, sedangkan satu lagi yang lainnya airnya sangat tawar. Bertemu keduanya, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma, di antara dua lautan itu ada barzakh, yaitu dinding pembatas atau sekat di sana, sehingga la yabghiyan, keduanya tidak saling bercampur, ya, keduanya tidak saling pindah, ya, melewati daripada batas itu. Dan ini merupakan keajaiban dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Dan dua lautan asin dan tawar ini telah diketemukan, ya, dan telah tersebar luas di YouTube atau media sosial, dan di sana terletak di selat, ya, selat namanya Gibraltar. Selat Gibraltar, ya, Selat Gibraltar, di mana di sana bertemu antara laut Mediterranean dengan Samudra Atlantik. Dua lautan bertemu, namun di sana tidak saling tidak saling bercampur karena ada pembatas, yang itu merupakan tanda kuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan masing-masing
yakni berada di pada tempatnya masing-masing. Bahkan warnanya pun berbeda antara lautan yang asin rasanya dan lautan yang tawar rasanya. Maka Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Adanya dua lautan yang asin dengan yang tawar, tentu ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Dan ada pula yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dua lautan itu yaitu air tawar yang tersimpan di dalam bumi, ya, kemudian tidak bercampur dengan air laut yang asin, ya, karena adanya daratan. Dan juga ada yang mengatakan tentu aliran sungai air tawar kemudian masuk ke laut dan di sana tidak bercampur dengan air laut. Walhasil, ini itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yakhruju, keluar minhuma, dari dua lautan tersebut, yang asin maupun yang tawar tadi, ini lu'lu', ada mutiara di sana. Masya Allah, yang dihasilkan dari sejenis kerang-kerangan yang sangat indah dan lumayan mahal harganya. Ditambah lagi wal marjan, dan marjan yaitu sejenis bebatuan yang dimuntahkan oleh ikan, ya, dan itu pun harganya sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada mutiara itu sendiri. Dan ini sudah diketemukan juga, ya, banyak orang-orang yang menemukannya dan kemudian menjadi kaya mendadak dengan batu yang dimuntahkan oleh jenis ikan tertentu yang ada di laut. Jadi kedua lautan tersebut masing-masing mengeluarkan mutiara dan marjan. Jadi marjan juga ini merupakan jenis bebatuan yang digunakan untuk hiasan dan perhiasan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan. Ditambah lagi walahul jawari al-munsya'at. Walahu, dan di lautan itu tentu di sana ada al-jawari. Al-jawari artinya kapal, ya, al-munsya'at yang mengembangkan layarnya sebagai alat angkut atau transportasi laut yang membawa barang-barang yang berguna bagi manusia dan sebagai perniagaan untuk mereka. Disebut dengan al-jawari al-munsya'at, yaitu perahu-perahu kapal yang mengembangkan layarnya. Ya, kalau tidak pakai layar tentu bukan al-munsya'at lagi. Fil bahri, di lautan, kal a'lam, seperti layaknya gunung-gunung. Ya, betul sekali. Kalau kita melihat perahu kapal pakai layar dibentangkan dari jauh, maka seakan terlihat bagaikan gunung yang ada di tengah lautan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Inilah saudara sekalian, yakni Allah mengulang-ulang menegur kita, mengingatkan kita agar jangan lupa terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu melimpah ruah, begitu tidak terhingga,
dan beraneka macam, baik itu yang kita lihat ataupun yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita bisa merabahnya, atau kenikmatan yang sifatnya batiniah yang tidak nampak, tidak berupa materi. Demikian mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wallahu ta'ala alam.